What if I told you kalau IKEA awalnya cuma jualan pulpen sama dompet, terus Lamborghini dulunya cuma produksi traktor untuk perkebunan, tapi sekarang udah jadi mobil sports terkeren yang ada di dunia. Kita kasih solusi. Di monolog kali ini, gue akan ngebahas tentang shifting business model dan ekspansi bisnis yang dilakukan sama brand-brand besar di dunia yang awalnya ternyata menjual produk atau jasa yang berbeda dari produk terkenal mereka di hari ini. Apa yang terlintas di pikiran lo ketika denger brand Lamborghini? Kalau gue langsung kebayang mobil sports mewah, eksklusif, mesin yang powerful, dan cocok buat balap-balapan, atau Hotman Paris. Tapi lo tahu gak sih kalau di awal mula berdirinya brand Lamborghini ini gak langsung bikin sports car. Diambil dari nama kreatornya Ferruccio Lamborghini yang lahir di perkampungan di Italia pada tahun 1916. Dibesarkan oleh orang tua yang berprofesi sebagai petani dan dengan kondisi Italia pada saat itu yang masih serba susah akibat perang, bikin Ferruccio terlatih untuk bekerja di ladang. Kisahnya hampir mirip-mirip dengan Henry Ford ya, yang mulai dari seorang petani. Dan dari sini juga dia nemuin passion dia terhadap mesin dan mekanik. Long story short, dia jadi tentara yang ditugasin untuk reparasi mesin traktor dan truk diesel militer. Experience yang dia dapat di sini menjadi pondasi untuk dia ngebangun bengkel miliknya sendiri. Jadi setelah peperangan di tahun 1940-an, Italia masih terkena dampaknya, di mana para petani nggak mampu untuk beli traktor, dan nggak cuma itu aja, harga minyak atau bensinnya pun turut melambung tinggi. Masalah ini yang ngebuat Ferruccio tergerak untuk ngelakuin sesuatu, dan pas banget pemerintah Italia lagi ngelelang kendaraan militer untuk ngebiayain negara. Di sini Ferruccio nggak lengah dan langsung ambil kesempatan untuk beli mesin yang dilelang yang akan dia modifikasi. Mesin-mesin ini dia pakai untuk bikin traktor yang diharapkan bisa ngebantu petani-petani di sekitarnya. Dia pakai teknologi fuel atomizer yang dimana ini bakal ngerubah cara kerja mesin tersebut. Ketika mesin baru dinyalakan, akan menggunakan bahan bakar bensin, tapi setelah mesin mulai bekerja, maka bahan bakar yang digunakan adalah diesel yang dimana ini lebih murah. Bertahun-tahun kemudian, kesuksesan dari traktor yang dibuat oleh Ferruccio mengantarkan ia menjadi orang terkaya di Italia pada saat itu. Dari banyaknya keuntungan yang ia dapat, dia punya hobi ngoleksi mobil-mobil mewah dari brand Fiat, Maserati, sampai Ferrari. Tapi dari semua mobil yang ia miliki, ia selalu nemuin satu masalah yang bikin mobil-mobil itu jadi kelihatan nggak sempurna di matanya. Salah satunya di mobil Ferrari yang ia miliki, yang ngerasa kalau mobil ini suaranya terlalu keras dan berisik. Ya namanya juga ahli mekanik, dia telusuri deh tuh bagian mesin mobilnya, sampai akhirnya dia kaget karena ternyata di gear mobil Ferrari ini pakai mesin yang sama kayak traktor yang dia buat. Akhirnya disamperin lah Enzo Ferrari untuk dikasih masukan dari sama ahli mekanik. Tapi bukannya diskusi dengan baik, si Ferruccio malah dibilang nggak bisa ngendarain mobil Ferrari dan lebih baik ngurus traktornya aja dibanding ngotak-ngatik mobil. Nah dari sini titik Ferruccio Lamborghini berambisi untuk nyiptain the perfect car. Despite all of the ups and downs dari sejarah mobil Lamborghini sampai saat ini, mobil keluaran brand ini masih jadi pilihan untuk jadi simbol kesuksesan dan kekayaan. Bisa dibilang shifting bisnis model dari produksi traktor ke sports car ini dilakukan Ferruccio karena dia bisa ngeliat celah dari mobil buatan kompetitornya, dan dia tahu sendiri apa yang mesti dilakukan untuk bikin sports car-nya jadi sempurna. Kalau barusan gue nyeritain tentang shifting bisnis modelnya Lamborghini, sekarang gue mau nyeritain tentang Samsung yang lebih parah lagi nih. Awalnya cuma jualan mie dan sekarang jadi ahlinya elektronik dan gadget. Samsung terkenal karena diversifikasi produk-produknya dari pertama kali dia berdiri. Dimulai dari buka toko kelontong, Lee Byung-chul dari mulai tahun 1938 aktif untuk perluas bisnisnya dari produksi mie, jualan ikan kering, dan sayuran lokal yang ekspor ke China. Setelah Perang Korea berakhir, ia melebarkan sayap bisnisnya ke industri tekstil dan punya pabrik wol terbesar di Korea. Pada saat itu, keuntungan didominasi oleh kebijakan dari pemerintah Korea yang disebut protectionist policies, yang bertujuan untuk membantu konglomerat domestik besar dengan melindungi mereka dari persaingan dan menyediakan biaya yang mudah bagi mereka. Mungkin pemerintah Korea melakukan ini agar bisa mandiri ya dalam usaha domestik mereka. Alasan Lee melebarkan bisnisnya ya karena dari keuntungan yang ia dapat, ia putar lagi dengan bisnis baru untuk diversifikasi produk. Tambah lagi juga karena setelah Perang Korea, masyarakat Korea sangat bergantung pada produk impor. Oleh karena itu, Lee berinisiatif untuk menciptakan produk dalam negeri yang affordable untuk masyarakat. Nah, kita butuh juga nih orang-orang atau pebisnis yang kayak Lee Byung-chul, apalagi sekarang lagi masa-masa boykot. Kita harus punya substitusi yang memadai yang buka lapangan kerja yang setara dengan apa yang kita boykot tersebut, kalau memang mau terus memilih untuk boykot. Dari sini, Lee memperluas lagi lini produksi tekstil, dari mulai raw material hingga menjadi finished goods seperti celana dan baju. Diversifikasi produk juga yang bikin Samsung bertahan, dan hal ini bikin Lee semakin semangat untuk perluas bisnisnya dari mulai department store sampai asuransi. Di tahun 1968 mulai direncanain nih terkait dengan perluasan bisnis ke bidang elektronik. Produk pertamanya adalah TV hitam putih berukuran 12 inci. Nah, mulai dari sini nih Samsung bikin alat elektronik buat rumah kayak microwave, AC, TV berwarna, dan lain-lain. Penjualan meningkat pesat. Ini juga berdampak pada supply
menyuplai komponen-komponen kecil yang harus impor dari luar negeri. Maka dari itu Samsung ngebeli perusahaan semikonduktor untuk bisa diproduksi di dalam negeri sendiri. Dari sini Samsung gak hanya produksi chipset untuk mereka sendiri, mereka bahkan ngejual komponen-komponen yang udah jadi ke brand lain. Bahkan dijual juga untuk Apple yang dipakai di produk iPhone generasi pertama mereka. Hal ini nih yang bikin Samsung jadi pemimpin dalam layanan teknologi informasi. Samsung juga nyiptain 2 lembaga research and development yang memperluas lini perusahaan ke dalam bidang bahan kimia polimer tinggi, alat rekayasa genetika, telekomunikasi, aerospace, sampai ke nanoteknologi. Tahun 2000-an menjadi saksi lahirnya seri smartphone yang bernama Samsung Galaxy yang masih terus eksis sampai hari ini dan tentunya makin canggih. Tapi sepeninggalan Lee Byung-chul, Samsung ini dilanjutkan sama anak-anaknya. Nah, mulai ada tuh banyak kasus-kasus korupsi yang terungkap. Bahkan kasus ini sampai berakibat di penjaranya Lee Kun-hee, anak Lee Byung-chul, sekaligus penerus pertama dari Samsung Group. Kurang lebih itulah perjalanan Samsung dalam mengekspansi bisnisnya dari mulai impor mie dan sayur sampai jadi pemain besar dalam bidang elektronik dan gadget pada saat ini. Bisa kita lihat ya bahwa sekelas Samsung aja nggak dimulai dari elektronik. Bertahun-tahun lamanya mereka memperluas lini bisnis mereka dari segala macam bidang mereka cobain. Tentunya hal ini juga didasari dari riset yang matang dan mantap dalam memanfaatkan peluang. Setelah negara di Asia, kita balik lagi ke Eropa. Tepatnya di negara tempat di mana lahirnya toko furniture serba ada yang terkenal sama self-assembly dari produk-produknya. Apalagi kalau bukan IKEA. Tapi lo tau gak sih, IKEA itu adalah singkatan dari Ingvar Kamprad, Elmtarit, dan Agunarit. Ingvar Kamprad sendiri adalah pendiri IKEA yang lahir pada tahun 1926 di Swedia. Lalu Elmtarit adalah nama kebun di mana ia tumbuh besar dan Agunarit adalah nama desa di sekitar itu. Lahir dengan disleksia nggak bikin Ingvar jadi ketinggalan di antara teman-temannya. Bahkan di usia yang masih sangat muda, ia udah punya talenta untuk berbisnis. Salah satunya pas dia masih sekolah dasar. Dia udah ngebantu keluarganya dengan jualan pensil di sekolahnya. Dia nggak malu akan hal ini dan malah nambah barang lain untuk dijual. Nah, hal ini dia lakuin nggak cuma sebentar, bahkan sampai remaja pun dia masih semangat untuk jualan dari mulai korek api, ikan, dan lain-lain sebagainya. Di umur 17, dari keuntungan yang ia dapat dan ditambah uang dari bapaknya, ia mendirikan IKEA. Tapi di awal berdirinya IKEA tentu belum selengkap dan sekeren sekarang. Awal ya dia cuma jualan pulpen, bingkai foto, dan dompet. Ya kayak toko fotokopi pinggir jalan mungkin ya. Tapi salah satu keunikan dari tokonya, ia nawarin free snack kayak kopi, roti untuk konsumen yang datang dan beli barang dari dia. Ini cikal bakal kenapa di toko furniture IKEA bisa sampai jualan makanan kayak sekarang ini. Jadi ini dimulai ketika Ingvar nyoba bereksperimen, ekspansi bisnisnya ke furniture. Soalnya dia udah bisa baca situasi nih kalau misalnya dengan jualan pulpen aja tuh nggak akan bisa survive menurut dia. Dan dia pengen kalau biaya untuk pengiriman produk ke konsumen bisa lebih murah. So dia mulai nyari produsen yang bisa ngasih harga murah untuk bikin furniture. Dia mulai nyoba untuk mereplika meja punya pamannya. Dan dia nggak namain produknya dengan nomor unit, tapi dia kasih nama-nama unik. Soalnya dia nggak bisa inget tuh angka-angka numerik karena keterbatasan disleksianya. Dari kesuksesan di dalam negeri, IKEA pernah diboykot loh sama serikat manufaktur furniture di negaranya. Ya karena dia ngejual barang di bawah harga pasaran. Tapi Ingvar nggak gentar akan hal ini, soalnya dia tetap stick to the mission yang dimana dia mau provide affordable furniture untuk konsumennya dan tetap menghasilkan profit. Karena kalau lo baca bukunya Simon Sinek yang judulnya Starts with Why, why-nya mereka awal mendirikan yaitu membuat furniture yang affordable. Ini adalah contoh pengusaha yang stay true to their value. Ketika mereka ngebangun bisnisnya, bisa dibilang pondasi awal mereka ngebangun bisnis tuh udah firm dan gak akan goyah walaupun badai menerjang. Singkat cerita, masalah perboykotan tadi udah selesai. Ingvar akhirnya ngimpor bahan material dari Polandia dan ngebuka showroom IKEA pertamanya di tahun 1953. Beberapa tahun kemudian, Ingvar pergi nih ke Amerika dan di sana dia baru ngeliat adanya sistem cash and carry tray di mana konsumen bisa ambil sendiri barang yang dia mau beli lalu dibayar di kasir. Kalau sebelumnya produk dari IKEA ini mesti dikirim pakai delivery truck, setelah Ingvar lihat sistem ini dia jadi terinspirasi untuk nerapin sistem tadi dan bisa nge-cut biaya pengiriman sehingga harga produk bisa jadi lebih murah lagi. Nggak hanya itu, setelah kunjungan dia ke Amerika, dia nemuin inovasi adanya flat packed furniture, di mana furniture yang konsumen beli masih dalam keadaan belum dirakit. Dari cara pengemasan ini bisa bikin konsumen lebih mudah bawa pulang furniture yang mereka beli. Jadi misi dia untuk ngejual harga produk yang lebih murah bisa dibilang udah tercapai dengan ada sistem cash and carry tray dan juga dengan sistem flat pack furniture tadi. Jadi hari ini kita udah belajar ya gimana dari ketiga brand tadi kalau sebuah bisnis itu bisa jadi awalnya nge-provide produk yang berbeda dari produk yang bikin mereka terkenal
nempel kayak sekarang ini. Ini karena mereka udah nemuin apa yang disebut sebagai winning produknya mereka atau winning zone-nya mereka. Dan setelah mereka nemuin hal itu, mereka fokus untuk terus ngembangin sistem dan inovasinya agar terus ngikutin perkembangan zaman. Bisa jadi kita sebagai UMKM nih belum nemuin winning produk kita atau winning zone kita, tapi jangan juga kita nyerah untuk berusaha terus nyari inovasi baru, karena ketiga brand tadi juga butuh waktu yang nggak sebentar untuk jadi besar kayak sekarang ini. Dan yang nggak bisa kita lupain juga adalah alasan mengapa kita memulai bisnis tersebut, dan terus berkomitmen menjaga value dan DNA-nya sehingga lo bisa jadi pengusaha kayak tokoh-tokoh yang gue ceritain tadi. Punya usaha yang bisa sustain karena memiliki visi, misi, dan value yang jelas dan dijalankan, bukan cuman penghias deck company profile aja. Nah, analisa gue dari ketiga cerita tadi bisa dilihat bahwa kalau ekspansi bisnis itu bisa terjadi dari trigger-trigger yang sederhana ya. Salah satunya Samsung yang pengen ikut ngebangun negaranya dari keterpurukan akibat peperangan. Terus juga Lamborghini yang mau bantu petani di sekitarnya untuk provide traktor yang affordable. Terus ketika dia suka koleksi mobil, dia punya keresahan, lalu dia bandingkan dengan kompetitor dan bikin produk yang lebih advance lagi dari itu. Dan Ingvard yang mau provide affordable furniture untuk semua kalangan. Untuk bisa survive dalam persaingan, juga perusahaan itu harus adapt sama situasi yang terjadi. Beberapa contoh penyebab ekspansi bisnis bisa jadi karena adanya demand dari konsumen, market evolution, ada perubahan digitalisasi, hingga kekhawatiran lingkungan dan sosial di sekitar aja tuh juga bisa ngerubah dan bisa membuat peluang. Nah, kalau lo sendiri udah nemuin belum winning product lo atau winning zone dari bisnis lo sendiri? Terus kira-kira lo mau ekspansi sebesar apa dan kemana arahnya? Kita bahas apa lagi di next episode? Komen di bawah ya. Kita kasih solusi.